pagi bagi Nara selalu dimulai dengan bunyi alarm yang terlalu keras, aroma kopi instan, dan deretan notifikasi pekerjaan yang menunggu di layar ponsel. Ia tinggal sendirian di apartemen kecil, lantai 8. Ruangan yang sederhana tapi penuh dengan catatan, buku, dan sedikit tanaman hijau yang ia rawat sekadar agar udara terasa lebih hidup. Hari itu, ia menatap dirinya di depan cermin. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas, namun ia hanya bisa menempelkan bedak tipis untuk menutupinya. "Kamu baik-baik saja," gumamnya pada pantulan yang tak pernah menjawab. Kantor agensi tempatnya bekerja berada di lantai 20 gedung kaca yang selalu sibuk. Begitu masuk, riuh suara keyboard, telepon, dan rapat dadakan langsung menyambut. Nara tersenyum pada rekan-rekannya, padahal hatinya penuh lelah. "Nara, revisi konsep iklan kemarin udah sempat kamu kerjain?" tanya Raka, manajer proyek, sambil menumpuk berkas di mejanya. "Sudah Kak, aku kirimkan draft baru sebelum jam makan siang." "Bagus, klien kita ini agak demanding, jadi siap-siap ya." Nara hanya mengangguk. Ia terbiasa dengan tekanan seperti ini, tapi bukan berarti terbiasa dengan rasa cemas yang selalu datang bersamanya. Di sela pekerjaan, ia sering mencuri waktu untuk membuka catatan pribadinya. Sebaris kalimat, potongan puisi, atau gambar sederhana. Itu cara kecilnya bernapas di tengah rutinitas yang menelan. Makan siang ia habiskan di pantry bersama sahabatnya, Lila, gadis ceria yang selalu punya energi berlebih. "Kamu lagi-lagi makan roti isi?" "Duh, Nar, hidupmu tuh butuh variasi." Nara tertawa kecil. "Variasi bikin tambah ribet." "Ya ampun, nanti aku cariin kamu cowok biar hidupmu lebih seru." "Lila." Nara menatapnya sebal. "Aku bahkan gak sempat hidup buat diriku sendiri, apalagi buat orang lain." Meski ucapannya terdengar dingin, Nara tahu ada sepi yang bersembunyi di balik kesibukannya. Malam hari, setelah semua deadline terpenuhi, ia sering duduk sendirian di balkon apartemennya, menatap kota dengan cahaya lampu yang berkelip tanpa henti. Kadang, ia bertanya-tanya, apakah ada seseorang di luar sana yang juga menatap langit malam dengan rasa sunyi yang sama? Dharma selalu bangun lebih awal dari orang kebanyakan. Jam 5 pagi, kota masih berkabut, tapi meja kerjanya sudah penuh dengan sketsa dan kertas kalkir. Ia menyeduh kopi hitam tanpa gula, lalu duduk di kursi kayu yang sama. Kursi yang sudah lama mengeluarkan suara berderit setiap kali ia bersandar. Apartemennya luas, modern, rapi. Setiap perabot tersusun seolah ada garis imajiner yang ia ikuti. Tidak ada bingkai foto di dinding, tidak ada benda kecil yang memberi sentuhan personal. Semuanya terasa steril, kecuali sebuah biola tua di sudut ruangan yang jarang ia sentuh lagi. Hari-harinya dihabiskan sebagai arsitek di sebuah firma besar. Kantornya megah, proyeknya bergengsi, namun ia jarang merasa puas. Di ruang rapat, ia bicara tegas, tenang, meyakinkan. Rekan kerja menghormatinya, klien mempercayainya. Tapi begitu pintu rapat tertutup, ia sering kembali pada hening yang sama, hening yang sudah menemaninya bertahun-tahun. "Pak Dharma, desain untuk kompleks perumahan sudah siap dipresentasikan?" tanya asistennya, Satria, suatu pagi. "Sudah, kirim ke tim marketing biar mereka susun materi tambahan." "Baik, Pak." Ia jarang bicara lebih dari itu. Interaksinya di kantor singkat, seperlunya, dan orang-orang sudah terbiasa dengan dinginnya. Tapi sesungguhnya, dingin itu adalah cara ia menyembunyikan lelah dan sesuatu yang lebih dalam, kehilangan. Beberapa tahun lalu, ia pernah jatuh cinta. Seseorang yang begitu ia yakini akan menemaninya selamanya. Namun hidup tak selalu sejalan dengan rencana. Sejak kepergian itu, Dharma tidak pernah lagi membiarkan siapapun terlalu dekat. Malam hari,
Ia sering duduk di depan jendela besar apartemennya, menatap lampu kota yang berkelip tanpa henti. Ada ironi di sana. Kota ini selalu bising, tapi ia tetap merasa sendiri. Kadang, tangannya tergerak membuka kotak kayu kecil di laci, berisi tiket konser lama, foto yang mulai pudar, dan seutas pita biru. Ia menatapnya sebentar, lalu menutup lagi, seperti ritual yang menyakitkan namun sulit ditinggalkan. Sunyi selalu kembali, tak peduli seberapa keras ia mencoba menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Dan di suatu sore, ketika hujan turun, langkahnya membawanya ke sebuah kafe kecil di sudut jalan. Tanpa ia sadari, Sunyi yang selama ini ia peluk erat akan bertemu dengan sunyi milik orang lain.